Yang dekat-dekat kali. Siap. Sini aja Sat, biar agak cepet. Nggak jelas nanti soalnya. Tempelkan sini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di setiap hari Ahad kita seperti biasa melaksanakan kajian majelis ilmu, yakni kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Ustaz Haji Ramdhani LC Hafidhullah. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kajian kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, bagi yang belum menggunakan masker maka bisa dipersilakan menggunakan maskernya. Yang kedua, izin Pak yang di depan sini Pak agak maju juga karena agak masih kosong di depan. Yang belakang juga maju aja lagi Pak, agar kiranya nanti ketika ada jemaah yang terlambat hadir bisa mengisi saat yang kosong di belakang. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimahullah, bagi yang ingin bertanya tentang masalah agama, baik dalam kajian materi hari ini ataupun di luar materi hari ini, maka bisa dipersiapkan pertanyaannya. Mungkin Ibu bisa menggunakan dengan kertas atau nanti Bapak juga bisa menggunakan kertas atau langsung nanti kita akan masuk sesi tanya oleh guru kita. Dan itu sudah ada maskernya Pak Bu ya. Satu orang satu, nggak boleh dua. Kalau dua ada kawan yang belum pakai, kasih sebelahnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari sesama kita dengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Al-Ustaz Haji Ramdhani LC Hafidhullah. Para Ustaz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menjadi umat yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pada pembahasan surat Al-Haqqah, hari ini kita masuk pada ayat yang ke-11. Kita akan bercerita tentang Nabi Nuh dan azab yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, azab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh yang kufur kepada Allah dan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Serta nanti insyaallah kita akan membahas pada ayat yang ke-13 sesuai dengan waktu yang ada ya. Tentang, kalau bahasa kita ini, tiupan sangkakala. Dengar namanya udah ngeri gitu. Tiupan sangkakala. Sangkakala itu trompet kalau bahasa kita. Nanti saya akan jelaskan trompetnya seperti apa, sangkakala bentuknya seperti apa, dan siapa yang meniupnya dan kapan terjadinya. Insyaallah kita akan jelaskan sesuai dengan waktu yang ada. Karena kita sedikit akan banyak bercerita tentang Nabi Nuh yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, karena dakwahnya itu 950 tahun. Dakwahnya saja. Ini kan perlu menjadi pelajaran bagi kita bahwa dakwah yang sebegini lama banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan kita harus banyak mengulang kisah-kisah Nabi Nuh ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an bolak-balik ya. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ada satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Saya kira menjadi busra bagi kita, kabar gembira bagi kita semua Bapak Ibu rahimakumullah. Terkait dengan keutamaan mempelajari ilmu agama di satu majelis ilmu seperti ini. Ternyata banyak sekali hadis-hadisnya. Kalau Bapak Ibu catat apa yang saya sampaikan setiap kali awal kajian tafsir ini, saya selalu sampaikan kalau enggak hadis Nabi, perkataan ulama. Dan kebanyakan hadis Nabi tentang keutamaan ilmu. Itu sudah puluhan hadisnya. Saya pun bingung nyari yang mana lagi, karena semua sudah tersampaikan. Tapi ternyata masih ada lagi hadis-hadisnya tentang keutamaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun 'ala dzikrin, tsumma tafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran 'ankum." Kalau ada satu kaum berkumpul di suatu tempat, ngapain mereka? 'Ala dzikrin, yaitu di atas zikir. Maksud zikir sini adalah ilmu. Ya, jadi kalau ada satu kaum berkumpul untuk mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, maka tsumma tafarraqu ya, kemudian mereka berpisah, pulang. Ya, seperti Bapak Ibu sekarang kan datang untuk tujuannya adalah untuk berzikir dengan Allah. Bahagian dari zikir dengan Allah adalah mempelajari ilmu agama. Kemudian nanti kita pisah, tsumma tafarraqu illa qila lahum, maka dikatakan kepada mereka semua yang hadir, qumu maghfuran ankum, bangunlah kalian dari majelis kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang diampuni karena majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Besar keutamaan. Kenapa ada keutamaan yang besar ini? Bahasa qumu maghfuran ankum, bangunlah kalian, berdirilah kalian, pulanglah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilmi min ajalil qurbat. Kalau bahasa ulama itu, mempelajari ilmu agama adalah bahagian dari ibadah yang sangat besar, ibadah utama yang tidak boleh disepelekan oleh kebanyakan orang. Maka ini menjadi salah satu nasihat, motivasi bagi kita di awal kajian ini. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pendorong kita, hadis ini menjadi penarik kita untuk rajin menghadiri majelis ilmu. Selain mendapatkan ilmu, dapat pahala, dapat rahmat Allah, dapat rahmat dari malaikat juga, ada perlindungan malaikat, diberikan ketenangan jiwa, dimudahkan segala urusan, selamat dari kesesatan, selamat dari kesalahan dengan ilmu kita ini.
Selain itu kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada kajian kita. Al-Haqq ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Langsung saya baca ayat 12. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Kita bahas dulu artinya. Inna, sesungguhnya kami. Lamma itu artinya ketika. Tagha di situ artinya adalah jawazal had, yaitu melampaui batas. Jadi sesuatu yang enggak normal, sesuatu yang melampaui batas disebut dengan istilah tagha. Kalau dalam Al-Qur'an siapa orang yang dibilang tagha? Ya, Fir'aun. Apa ayatnya? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun, karena Fir'aun itu tagha. Tagha itu melampaui batas. Dan para ulama mengatakan tagha yang dilakukan oleh Fir'aun ini melampaui batas karena kekuasaannya. Dia menjadikan kekuasaannya untuk melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya ingin sampaikan satu poin bahwa agama kita ini membatasi gerakan dan perbuatan. Ya, agama kita ini membatasi. Maka ada kata wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang Allah berikan. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Ya batasan-batasan ini ada yang halal haram itu kan batasan. Boleh enggak boleh, ini wajib, itu tidak. Itu semua batasan-batasan. Dan batasan-batasan itu harus kita terima dengan sami'na wa ta'na. Enggak ada toleransi. Kalau kita melanggar, berarti kita termasuk orang-orang yang tagha, yaitu melampaui batas. Kalau Qarun itu bahasanya bukan tagha tapi bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha. Jadi ada tagha dan bagha. Beda to dengan ba saja. Ujungnya sama. Dan maknanya enggak jauh beda. Hanya saja kalau Fir'aun tagha, dia melampaui batas karena kekuasaan yang dia punya. Kalau Qarun dia melampaui batas karena kekayaan yang dia punya. Nah, jadi bagha itu sebagai faedah lughawiyah namanya, sebagai tambahan maklumat lughah bahasa. Ini tagha yang dimaksud sini adalah apa? Alma. Apa arti alma? Air. Kenapa dikatakan air itu bisa melewati batas? Nah, karena air itu sudah tidak wajar pada fungsinya. Bapak Ibu singkat aja, kalau Bapak Ibu mau cerita lengkap bagaimana proses air itu banjir pada zamannya Nabi Nuh, kemudian bagaimana proses Nabi Nuh membuat kapal di tengah daratan, kemudian setiap kali orang-orang kafir lewat, dia apain? Ya digila-gilakan lah, digila Nabi Nuh ini. Bukan Nabi lagi, gila Nuh ini. Masa dia buat kapal bukan kecil, besar. Karena dia harus bawa apa? Yang dia bawa siapa? Orang-orang beriman, terus hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Dan itu benar. Nanti silakan dibuka surat Hud, ya, surat Hud ayat 36 sampai 48. Di situ cerita Nabi Nuh dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Harus dibuka ini, harus dibaca nanti di rumah. Supaya kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, dan kisah itu sangat memilukan. Kisah yang paling pilu di situ adalah, yang paling menyedihkan adalah ketika Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam, kemudian Nabi Nuh berkata apa? Yang awalnya kan Nabi Nuh ngajak anaknya naik ke kapal. Terus anaknya enggak mau. Apa kata anaknya? Sa'awilal jabal ya'simuni minal ma. Aku naik nanti ke gunung, tempat yang tinggi, aku kan selamat dari
banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang selamat hari ini kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dan ternyata wahala bainahumal maju fakana minal mughraqin. Ternyata ombak yang besar itu, ombaknya itu seperti gunung besarnya. Berarti kan udah sangat tinggi sekali. Bukan banjir bandang lagi ini dah. Gunungnya tenggelam, sangat besar sekali. Karena dia air dari atas keluar, air dari atas turun, dari langit, dari bawah keluar. Jadi semua mata air yang ada di bumi ini itu keluar dia semuanya. Jadi prosesnya sangat cepat. Nah ketika dia lihat anaknya tenggelam, namanya bapak, lihat anaknya meninggal di hadapannya, apa kata dia? Inna bani min ahli. Ya Allah, itu anakku, selamatkanlah dia. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Nuh, itu bukan anak. Ya. Bahasa Allah itu bukan anakmu, itu bukan berarti dia bukan anak kandungmu. Itu tetap anak kandungmu. Tapi apa? Amalannya itu tidak termasuk dari kategori dia itu masuk dalam keluargamu dalam segi syariat. Saya kasih contoh gini. Kalau ada istilah anak haram, gitu kan? Yang haram bukan anaknya, bapak mamanya, bukan anak haram. Dan tidak bersalah anak ini, nggak ada salahnya sama sekali. Dan tidak tercela sama sekali anak ini. Yang tercela adalah orang tua. Maka tidak ada istilah anak haram. Nah, laki-laki dan wanita kemudian melakukan zina misalnya, kemudian hamil dan lahir, kemudian menikahlah keduanya, maka ini anak, ya anak kandung, statusnya anak kandung, tapi secara syariat tidak diakui anak kandung. Makanya nasabnya nggak boleh kepada bapaknya, harus kepada mamanya. Kemarin kan ada pertanyaan tuh, ada yang nanya ke saya, anak lahir di luar nikah, nah sekarang mau nikah, kebetulan perempuan. Kalau laki-laki kan nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah itu dalam masalah pernikahan ya. Nah, ini perempuan, wanita, maka dia harus nikah kan, harus pakai wali. Apakah bapaknya boleh menjadi walinya? Nggak boleh. Kalau dipaksakan batal nih, nggak sah. Ya, siapa yang menikahkan? Ya wali hakim kalau bahasa kita ini. Nah pertanyaannya adalah, haruskah disebutkan bintinya? Karena kalau zaman sekarang ini kan gitu kan, kalau nggak disebutkan bintinya nggak sah. Padahal kalaupun nggak disebutkan bintinya, seandainya pun ini nikah normal ya, kalau nggak disebutkan bintinya sah juga, ya nggak ada masalah. Ya penting kan ini orangnya, maksudnya ini sahnya dia, kan gitu. Maka tidak perlu disebutkan bintinya, nggak apa-apa. Nanti akan menjadi aib bagi keluarganya. Aib itu kan nggak perlu dia nggak perlu disebar-sebarkan. Ya udah diam aja. Yang penting ini orangnya udah, ini yang dimaksud untuk dinikahkan, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Dan nanti dalam masalah warisan juga, anak ini tidak dapat warisan. Kan gitu dia. Nah ini contoh dari keterangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa itu bukan anakmu. Jadi bahasa itu bukan anakmu, bukan anak kandung. Maknanya itu anak kandung Nabi Nuh. Tapi karena dia kufur kepada Allah, jadi menghilangkan beberapa hak-haknya. Ya sama kalau misalnya seseorang muslim, laki-laki muslim meninggal dunia, dia punya anak 2 atau 1 tapi non muslim. Apakah Nasrani itu Yahudi? Apakah dapat warisannya? Enggak. Sesuatu yang menghalangi warisan adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia nuntut hak warisan nggak bisa dari agama kita, ya dari hukum agama kita. Tapi kalau mau dihibahkan nggak ada masalah. Tapi kalau secara segi hak warisan nggak bisa. Termasuk juga kemarin kan ada pertanyaannya, Ustaz, ada seorang anak perempuan meninggal dunia duluan sebelum ibunya. Terus ibunya meninggal dunia, apakah anak perempuan ini dapat warisan? Ya enggak lah, orang udah mati. Itu apa lagi dikasih? Salah satu yang menghalangi warisan apa? Meninggal. Kalau udah meninggal ya udah enggak dapat warisan lagi. Justru ketika anak perempuan ini meninggal, kalau dia punya harta, mamanya
dapat warisannya. Gitu dia. Ini hukum faedah sedikit terkait dengan Nabi Nuh tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit ya, kita lanjutkan lagi. Lamma taghal ma, air itu melampaui batas, banjir besar. Seperti yang kita sebutkan tadi, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian. Ya, artinya orang-orang yang beriman dari kalangan Nabi, dari umatnya Nabi Nuh, dan itu sangat sedikit sekali. Fil jariyah, al jariyah di sini artinya adalah kapal yang berlabuh di atas air, itu disebut dengan al jariyah. Nah, ketika ini jadi satu doa ya, doa kalau kita naik kendaraan, terutama kendaraan yang ada di air. Ketika Nabi Nuh sudah mulai berlabuh, apa kata Allah Ta'ala doanya apa? Iya. Qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini doanya. Ini doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman ketika mereka berada di atas kapal, di atas kendaraan itu, di atas kapal, maka disunahkan membaca bismillahi majriha. Sebetulnya bukan majriha, majroha. Tapi karena ini ada namanya dalam tanda baca Al-Quran, bukan tanda baca tapi cara baca. Ini yang disebut dengan ada istilah qiraah sab'ah, qiraah asyarah, itu gaya baca Al-Quran tadi. Karena sudah disepakati oleh para ulama ahli qiraah, maka dibaca bismillahi majriha wa mursaha. Enggak apa-apa. Kalau kita baca majroha juga enggak apa-apa. Tapi kita ikuti riwayat kita. Riwayat kita baca ini kan dari Imam Asim, itu namanya. Beliau dalam riwayat ini membaca majroha menjadi majriha, itu saja. Dan itu sebagai doa bagi kita. Dan ini juga doa ini boleh dibaca kalau kita naik kendaraan yang di darat juga nggak apa-apa, atau di udara juga nggak apa-apa. Apalagi doanya lagi selain ini? Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hewan-hewan itu kan ada yang kalian ambil untuk susunya kalian ambil, kemudian dagingnya kalian makan, kemudian tenaganya untuk bertani dan seterusnya. Kemudian litastawu ala zuhurihi, supaya kalian naik di atas kendaraan tadi, di atas di atas hewan-hewan tadi seperti kuda dan sebagainya atau unta. Tsumma taqulu, kemudian kalian baca di atasnya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini dia doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk kita baca kalau kita naik kendaraan. Ini doa ini harus hafal Bapak-bapak. Jangan beraninya ngebut tapi enggak baca doanya. Ya. Tapi bukan berarti ketika baca doa ini ngebut seenaknya aja, enggak juga. Semuanya harus dijaga ya. Baik. Itu doa naik kendaraan, kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Kalau kita cerita Nabi Nuh, kaum muslimin rahimakumullah, tadi saya bilang dakwah Nabi Nuh berapa lama? 950 tahun. Itu dakwahnya. Kalau kita buka kitab tauhid, yang sudah punya kitab tauhid itu ada bab sababu kufri bani Adam tarkahum lidinihim wal ghulu fi salihin. Sebab terjadinya kesyirikan pertama sekali pada manusia itu pada zaman siapa? Nabi Nuh. Jadi pertama sekali kesyirikan terjadi di muka bumi ini adalah pada zaman Nabi Nuh. Apa sebabnya? Karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Ini kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Kalau dalam kitab tauhid ada dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sebelum saya sebutkan hadis ini, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu berapa lama? Ada yang tahu? Ya, asyara qurun. Qarnun itu abad, berarti 10 abad. Berapa itu? 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini itu nggak ada yang namanya dosa syirik, nggak ada. Yang ada dosa-dosa lain apa saja selain syirik. Yang bunuh juga ada karena sudah dibuat dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah kesyirikan pada zaman Nabi Nuh. Bagaimana kisahnya? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
Dalam Al-Quran surat Nuh, ya, juga saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu rahimakumullah, nanti baca surat Nuh. Ya, juz 29 itu dari awal sampai habis, sampai akhir itu cerita tentang dakwahnya Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh bilang, "Ya Allah, setiap kali aku berdakwah mereka tutup telinga pakai tangan. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Ya, setiap kali aku berdakwah mereka begini. Ya, jangankan gini ya. Saya jadi nengok Bapak Ibu tidur agak emosi juga sikit-sikit. Apalagi gini ya. Ini dia capek-capek berdakwah, nggak dapat apa-apa. Nabi Nuh ya, nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih upah, nggak dibayar dan sebagainya. Itu pun begini mereka. Kemudian baju mereka itu mereka tutup di muka mereka supaya nggak nampak Nabi Nuh. Telinga ditutup, mukanya pun ditutup supaya nggak lihat. Sebagai bentuk kesombongan. Sampai sebegitunya Nabi Nuh. Maka wajar dia 950 tahun dakwah seperti itu aja, diejek-ejek, dilemparin dan seterusnya. Di akhir dia berdoa kepada Allah. Dia keluarkan senjata pamungkasnya. Kan setiap nabi punya senjata pamungkas, itu apa? Doa yang mustajab. Beda dengan Nabi Muhammad, disimpan nanti untuk di hari kiamat. Ya, bukan berarti Nabi Nuh nggak sabar. Karena Nabi Nuh, kalau kita bilang Nabi Nuh nggak sabar, beda sama Nabi Muhammad. Benar itu bahasanya? Hah? Enggak lah. Nabi Nuh termasuk ulul azmi nggak? Hah? Termasuk. Beliau termasuk dari ulul azmi. Ulul azmi itu dari gini. Nabi, jumlah Nabi dan Rasul kan 124.000. Ya, 124.000 jumlahnya, banyak. Yang tersebut dalam Al-Quran ada 25. Ini yang 25 ini yang tersebut namanya dalam Al-Quran. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran ini adalah nabi-nabi yang standarnya, yang kualitasnya melebihi dari yang 124.000 tadi. Istilahnya inilah nabi-nabi pilihan Allah Ta'ala, yang hebat-hebat, yang luar biasa. Walaupun di dalamnya ada seorang nabi yang pernah, kemarin kita bilang, cabut dia. Nabi siapa? Nabi Yunus, tapi bukan dicela. Saya sudah sampaikan kemarin, Nabi Yunus cabut itu, meninggalkan kaumnya. Bukan begitu Nabi kaumnya nggak mau berdakwah, nggak mau nerima dakwahnya, dia langsung cabut. Enggak. Dia dijanjikan oleh Allah. Apa janjinya kemarin? Kaumnya akan diazab setelah 3 hari. Ditunggu sama Nabi Yunus 3 hari nggak diazab. Kenapa Allah nggak mengazab mereka? Karena mereka, ya Allah ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Itu kaumnya ngomong gitu. Lihatlah orang kafir aja kalau sudah, ya Allah ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, Allah ampuni. Dulu ya. Kalau sekarang enggak lah. Akhirnya mereka taubat dulu. Jadi nggak jadi diazab. Di situ Nabi Nuh, Nabi siapa? Yunus sakit hati gitulah. Maka dia tinggalkan kaumnya. Jadi kesalahannya bukan tidak sabar berdakwah, tapi ada kesalahan yang buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dibaca surat Nuh. Nah, di dalam surat Nuh itu ada nama-nama orang soleh yang sudah meninggal. Ya, jadi Nabi Nuh sudah meninggal, kemudian muncul nanti di belakangan orang-orang soleh. Siapa namanya? Ya, wa qalu tadzaluna alihatakum wa la tadzaluna wadda. 1, wala, suwa, yaghus, ya'uq, nasra. 5. Ini nama-nama orang soleh. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi asma'u rijali as-salihin. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang hidup setelah zamannya Nabi Nuh. Artinya setelah kaum Nabi Nuh yang kafir-kafir tadi ditenggelamkan semuanya, kan tinggal orang-orang beriman saja, orang-orang soleh saja yang beriman kepada Nabi. Terus mereka beranak pinak, terus berkembang biak, ramai manusia. Maka muncullah nama-nama orang-orang soleh ini. Kemudian falamma halaku, ketika mereka meninggal. Siapa yang meninggal tadi? Yang 5 orang soleh tadi. Apa yang terjadi? Setan bermain. Setan bermain. Apa yang dimainkan oleh setan? Auhasyaitanu ila qaumihim. Setan mewahyukan kepada mereka, kepada kaumnya. Kaum yang dimaksud sini adalah pengikut-pengikut orang-orang soleh tadi. Sebetulnya bukan hanya pengikutnya ya, bukan pengikutnya, tapi orang-orang bodoh sebetulnya. Kalau pengikut-pengikutnya itu pasti nggak seperti itu, karena mereka orang berilmu. Dan 5 orang soleh tadi ini nggak bersalah, dan mereka tidak mengajarkan kesalahan, dan mereka tidak mengajarkan kesesatan, dan mereka tidak minta untuk disembah, nggak pernah. Kemudian apa yang diwahyukan oleh setan kepada mereka? Anyansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha insibaban. Jadi di mana biasanya ada tempat
orang-orang soleh tadi duduk beribadah, menyampaikan kajian, maka di situ dibuatlah patung-patung, dibangun patungnya. Kalau dulu patung, kalau sekarang dilukis, kan? Maka ada lukisan-lukisan sebagian orang-orang soleh dulu ditempel-tempel lah di mana? Di rumah-rumah makan, di toko-toko emas, kecuali toko emas Pulungan nggak ada kayaknya. Terus di tempat-tempat yang lain tuh kan, orang-orang soleh bedanya apa sama dulu? Kalau dulu patung ditaruh, dibangun, patung itu dibuat, mereka duduk di situ, beribadah di situ. Kalau sekarang sama, lukisan-lukisan dibuat, ditaruh di tempat-tempat tertentu untuk dicari apa, keberkahannya supaya jauh dari bahaya, menarik pelanggan dan sebagainya. Jadi para ulama mengatakan ini, kesyirikan zaman sekarang itu malah kembali seperti kesyirikan pada zamannya Nabi Nuh. Ya. Justru kalau orang Quraisy, musyrik Quraisy yang di Mekah yang diperangi Nabi SAW itu, yang didakwahi oleh Nabi SAW, yang patungnya dihancurkan berhala-berhala yang sampai 300 lebih patung di Ka'bah itu ketika Fatu Makkah. Ketika Nabi SAW berkata kepada mereka, kenapa kalian sembah patung-patung ini yang gak bisa mendengar kalian? Patung ini yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Apa jawaban orang musyrik ketika itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali patung ini menjadikan sarana agar kami dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, maksudnya adalah bahwa mereka ini gak menyembah patung secara langsung, gak minta sesuatu kepada patung secara langsung, tapi mereka jadikan patung ini sebagai apa? Wasilah perantara. Kalau orang sekarang beda, dia datang ke kuburan langsung minta kepada kuburan, tolong saya, bantu saya. Mana lebih parah kekufurannya daripada umat Nabi Muhammad SAW yang dulu itu, kaum Nabi Muhammad yang kufur kepadanya. Yang sekarang parahnya. Makanya tadi saya katakan para ulama dulu sekarang mengatakan kesyirikan zaman sekarang itu malah balik kepada kesyirikan yang terjadi pada masanya Nabi Nuh. Ini gara-gara ini mereka buat patung-patung di tempat mereka. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan atau perkataan Muqayyim, di kuburan-kuburan mereka. Jadi kuburan-kuburan itu dibangun sesuatu, kemudian dibuatlah patung-patungnya di situ. Kemudian kalau sekarang kan lukisan-lukisannya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika masa semakin berjalan, terus orang-orang yang hidup dekat sama orang-orang soleh tadi udah mulai meninggal. Terus generasi ke bawah lagi. Dan yang paling penting kata Ibnu Abbas, wa nusiyal ilmu. Nusia, ilmu dilupakan. Ilmu apa yang dilupakan? Ilmu tauhid. Kalau sudah ilmu tauhid dilupakan, apa yang terjadi? Ubidat. Mereka itu orang-orang soleh tadi disembah, dimintai tolong, diminta bantuan, minta perlindungan dan lain sebagainya. Jadi inilah sebab kenapa kita katakan tadi bahwa sebab kekufuran dan sebab kesyirikan itu terjadi pertama sekali karena berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ya, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Makanya kalau perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan ini ya sebagai kaidah, hati-hati kita dalam menyikapi orang soleh. Orang soleh ini banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Dan kita harus memuliakan orang soleh, berteman dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh, minta doanya, kemudian minta ilmunya, semuanya. Tapi tidak jarang orang soleh ini menjadi fitnah bagi sebahagian orang ketika orang soleh ini sudah meninggal dunia. Jangan samakan orang soleh yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Enggak sama, berbeda, enggak bisa disamakan. Kalau sudah meninggal dunia sudah beda dia, hukumnya sudah berbeda. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Innama ana abdun, aku ini hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkan, anggaplah aku ini adalah hamba Allah dan
Rasulnya. Nah, jadi dari kisah Nabi Nuh ini, ya, kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh dan sebab terjadi kekufuran dan kesyirikan pada zaman Nabi Nuh ini adalah yang pertama sekali dilupakan oleh manusia adalah ilmu tauhid. Maka tauhid ini adalah ilmu yang harus pertama sekali kita pelajari dan kita kuasai. Dan ingat, yang namanya syirik itu bukan hanya menyembah patung. Kayaknya saya sudah di-share ya, sudah di-share video kemarin kan? Animasi itu kan. Coba sekali lagi didengarkanlah itu. Ini terima kasih abang yang sudah buat nih, masya Allah, barakallah. Saya jelaskan syirik itu yang namanya mempersekutukan Allah, menduakan Allah itu apa? Contohnya sederhana kan, saya contohkan di situ. Mau tidur baca apa kita? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Pas mau tidur kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan kejahatan di malam hari, dari semua sihir, dari orang-orang yang hasad sama kita dan semuanya. Termasuk juga qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita minta kepada Allah gangguan dari waswas al khannas yang ada dalam diri kita ini, membuat kita ini malas beribadah dan sebagainya. Tapi begitu apa? Ada anaknya sakit, sibuk nyali sana sini, terakhir dapat solusi apa? Pakai jimat. Berarti minta perlindungannya bukan kepada Allah, pakai jimat ini. Inilah yang namanya apa? Syirik. Dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam doa kita, ya Allah, berikan rezekimu kepadaku, ya Allah, bantulah aku agar aku mendapatkan rezeki yang lapang, pekerjaan yang halal dan sebagainya. Buka usaha, rupanya datang orang, ini pasang aja ini pelaris. Ternyata itu adalah dukun. Jadi dia minta tolong kepada dukun. Ya udah, itu namanya syirik. Maka syirik itu bukan hanya sekali lagi saya katakan, bukan hanya diartikan menyembah patung, tapi muslim pun musyrik. Orang Islam pun bisa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak paham ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid itu harus dipelajari. Ya, kalau mau luas panjang lebar tentang tauhid itu bagaimana? Datang kajian Ceketuri, udah mulai bang? Bulan ini ya? Setiap malam? Selasa. Siapa yang ngisi? Malam Selasa ada kajian tauhid di Ceketuri, silakan datang. Pembahasan kita tentang kitab tauhid, dibawa aja kitab tauhid itu. Saya ada siapkan 6 faedah di sini dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi tentang kesyirikan yang pertama sekali terjadi adalah orang-orang negara berlebihan terhadap orang-orang soleh dan kuburan-kuburan mereka. Yang pertama, apa hukum ibadah di kuburan? Hah? Apa hukum kita beribadah di kuburan? Hah? Jawabannya lihat ibadahnya apa. Hah? Jawabannya lihat ibadahnya apa. Supaya kita nggak dibilang sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah. Kita jelaskan dulu. Ada nggak ibadah di kuburan yang bisa kita lakukan? Ada. Ada dan bahkan disunahkan. Yang pertama apa? Ziarah kubur. Itu ibadah. Ibadah besar itu ziarah kubur. Kuburan siapa saja kita boleh ziarahi. Baik itu orang biasa, orang soleh, ulama, atau orang tua kita, keluarga kita, siapa saja boleh kita ziarahi. Dan tujuannya adalah untuk apa? Mengingat kematian. Nabi SAW berkata, fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Ziarahi kubur itu, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dan ini berlaku juga bagi wanita. Kalau Syekhul Albani mengatakan bahwasanya hadis ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Sedangkan larangan wanita berziarah kubur itu kalau sering, kalau sekali-sekali maka nggak apa-apa. Itu kata Syekhul Albani rahimahullah, menyikapi perbedaan hadis. Yang pertama Nabi mengatakan, Nabi sebutkan la'anallah Rasul mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan fazuruha, ziarah kubur kalian. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Berarti laki-laki dan wanita boleh ziarah kubur. Hanya saja kalau wanita tidak boleh sering-sering. Kenapa wanita tidak boleh sering-sering? Saya sudah pernah kisahkan, ada salah seorang ibu dan anaknya perempuan, suaminya baru meninggal belum lama. Jadi setiap seminggu sekali mama sama anak perempuan ini ziarah terus. Karena anaknya yang perempuan minta ziarah kubur. Ya, jadi kalau sudah pulang dari ziarah kubur, mamanya cerita, anak ini udah menung aja dia.
Tapi kalau nggak ziarah kubur malah apa namanya? Bisa ini dia. Normal istilahnya, bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau udah pulang dari ziarah kubur, balik lagi. Down dia. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Wanita itu kalau sudah ziarah kubur, dia teringat masa lalu dia semua. Nanti begitu dia pulang, udah terbawa suasana lemah hati ya tadi. Maka itu sebab kenapa dilarang. Ya. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di kuburan? Ibadahnya? Itu sekalian lah. Bahasa kita mendoakan. Jadi mendoakan orang yang kita ziarahi. Jadi kalau kita ziarah kubur itu yang paling penting berdoa. Kita coba kaitkan dengan Nabi SAW. Nabi itu kasihan kita lihat beliau. Saya sedih sekali kita melihat. Nabi SAW berkata, "Ista'dzantu Rabbi li an astaghfira li ummi famana'ani." Aku minta izin kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk mamaku katanya. Untuk ibunya. Apa yang terjadi? Famana'ani, Allah melarang, gak dikasih. Nabi gak boleh berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa ibuku, gak boleh. Allah yang melarang, gak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika tidak diizinkan oleh Allah SWT, maka Nabi SAW minta kepada Allah untuk apa? Berziarah ke kuburannya, baru diizinkan. Jadi ziarah kubur Nabi SAW, beliau tidak berdoa. Gak berdoa, kenapa? Gak boleh. Apa sebabnya? Karena orang tuanya meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama mengatakan orang tua Nabi itu ahlul fatrah, mereka tidak masuk neraka, mereka masuk surga. Tapi hadits Nabi SAW dari Al-Bukhari, ini hadits yang paling sharih, yang paling jelas ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasulullah, bapakku di mana? Maksudnya bapakku di mana itu surga atau neraka nanti? Karena dia meninggal sebelum Islam datang. Sebelum kau diutus menjadi seorang nabi. Maka Nabi SAW berkata, "Abi wa abuka finnar." Bapakku dan bapakmu di neraka, itu kata Nabi SAW. Maka ini menjadi faedah bagi kita. Ya harus banyak berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi hukum beribadah di kuburan itu lihat ibadahnya apa. Kalau ziarah kubur dan mendoakan, maka itu hukumnya sunnah. Tapi di luar dari semua ini, itu tidak ada syariatnya. Apa contohnya? Sholat di kuburan. Ya, kalau sholat di kuburan juga ada sebetulnya, ada satu sholat yang dibolehkan, itu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah kalau kita tertinggal ini boleh. Ya, kalau kita tertinggal sholat jenazah dan kita sampai di kuburan itu boleh disolatkan. Sebagaimana yang Nabi yang mengamalkannya ketika beliau SAW ada seorang wanita atau nenek-nenek yang meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW nggak tahu di mana nggak tahu informasinya. Kemudian Nabi SAW nanya di mana wanita yang biasa membersihkan masjid ini, karena biasanya dia membersihkan masjid. Kemudian sahabat berkata sudah meninggal sebulan yang lalu, sudah lama. Maka Nabi SAW berkata, tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian para sahabat melihat Nabi itu bertakbir 4 kali takbir di kuburan. Berarti sholat jenazah di kuburan bagi yang sudah tertinggal sholat jenazah itu hukumnya dibolehkan, bahkan hukumnya sunnah. Ya, terutama bagi orang-orang yang sudah tertinggal. Tapi lebih daripada itu tidak. Apalagi kalau sampai sholat di kuburan. Apa hukum sholat di kuburan? Ya, sholat di kuburan itu minimal hukumnya makruh. Apalagi menghadap kuburan, apalagi di kuburan. Kalau di kuburan itu lihat niatnya. Niatnya apa? Kalau sampai niatnya mencari keberkahan lebih banyak daripada di masjid yang lain, kan ada kuburan Rasul dan sebagainya, maka ini bisa syirik. Niatnya salah. Ya, tapi kalau sholat di situ cukuplah kita pahami hadits Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap ke kuburan. Ya, makanya kalau dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah disebutkan apa hukum sholat menghadap masjid yang di depannya ada kuburannya. Maka dalam fatwa itu minimal hukumnya makruh dan lebih baik itu ditinggalkan. Ya, itu ditinggalkan karena bisa menjadi fitnah. Terkadang orang sholat tanya, mungkin kita tahu ya, itu kita punya ilmu tauhid yang baik. Nanti ada orang entah dari mana datang ke situ mau sholat, dia nggak tahu kalau itu ada kuburan. Terus dia nanya, itu kuburan siapa? Kok ada di sini? Maka orang bilang, itu kuburan orang-orang dulu, orang soleh di sini. Dia terkenal, ini kiai ini segala macam. Nanti hatinya
Beda dia di situ. Hati dia yang dia nggak belajar tauhid, dia berbeda hatinya. Apa bedanya? Dia anggap, oh ini ada kuburan orang soleh. Ternyata ini sholat di sini pahalanya lebih besar, keberkahannya lebih banyak. Bahkan bisa minta wasilah kepada kuburan itu tadi untuk berdoa kepada Allah Taala setelah mereka sholat. Maka ini jatuh hukumnya kepada syirik. Maka bahaya dalam hal seperti ini, ya. Jadi yang pertama, ibadah di kuburan nggak boleh. Dalil yang paling sahih, yang paling sharih menjelaskan bahwasanya ibadah enggak boleh di kuburan adalah pesan Nabi SAW. Beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Jangan jadikan rumahmu itu jadikan rumahmu itu tempat untuk ibadah. Dan satu-satunya ibadah yang dikerjakan di masjid yang diperintahkan oleh Nabi adalah sholat wajib saja. Yang lain kerjakan di rumah, semuanya. Itu kata Nabi SAW. Nah kalau kita balik, bahwa kuburan bukan tempat untuk beribadah. Makanya kalau saya baca dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah sendiri, itu penjelasannya tentang hukum menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan hukum membaca Yasin di atas kuburan yang di kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Maka itu semuanya sederhana saja jawabannya. Itu semua tidak ada dalil yang sahih. Maka ketika tidak ada dalil yang sahih, meninggalkannya lebih baik daripada kita amalkan. Kan itu saja, meninggalkannya lebih baik daripada kita amalkan. Dan Al-Fatihah ini memang sedikit ya, saya cerita tentang Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini memang punya fadilah, punya keutamaan. Surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Punya kelebihan-kelebihan, dan disebut dengan surat solat karena dibaca setiap solat. Disebut dengan surat ruqyah karena dibaca untuk meruqyah orang yang sakit dan sebagainya. Tapi ini tidak menjadi surat untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kan kalau dalam tahlil itu kan ada, ya. Wallahu alam, ini perlu disampaikan sekarang ini, ya, perlu saya jelaskan supaya tidak menjadi fitnah ya. Saya tidak menyudutkan dan saya tidak menjelek-jelekkan dan saya tidak menyalahkan itu tahlil dan sebagainya. Tapi yang penting bagi saya adalah menyampaikan bahwasanya menghadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi, untuk orang soleh, untuk mayit yang sudah meninggal dunia. Jawaban keyakinan kita bahwa itu tidak perlu diamalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Apalagi untuk Nabi ya. Atas dasar apa kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi SAW? Sementara Nabi cuma minta apa dari kita? Solawat. Nabi cuma minta solawat. Dan perintah solawat ini kan jelas dalam Al-Quran juga ada. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis beliau, ya, terkait dengan sholawat ini. Saya ceritakan kejadian yang dikisahkan oleh sebagian dai-dai sekarang tentang kejadian yang dialami oleh Syekhul Albani rahimahullah. Syekhul Albani itu adalah ahli hadis ya. Dia yang mengatakan hadis ini. Dia meneliti hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Jadi satu hari dia mau ke Madinah. Dia kan dari Albania ya. Mau ke Madinah, pas sampai di perbatasan itu, biasalah di stop sama polisi perbatasan, mau dimintain paspor dan sebagainya. Jadi sampai di situ ditanya, "Syekh mau ke mana?" "Saya mau ke Masjid Nabawi, mau ziarah ke kuburan Nabi SAW, sekaligus saya sholat di Masjid Nabawi untuk ziarah kubur." Artinya ziarah ke kota Madinah. Jadi apa kata polisi tadi? "Syekh, nanti kalau sampai di Masjid Nabawi, sampaikan salam saya untuk Nabi SAW." Itu kata polisi tadi. Sampaikan salam saya untuk Nabi SAW. Apa kata Syekhul Albani? Beliau mengatakan, "Maukah kamu kutunjukkan satu amalan yang kalau kamu lakukan, kamu gak perlu nitip-nitip salam lagi untuk Nabi SAW. Saya bacakan satu hadits Nabi SAW kepadamu. Apa haditsnya? Sallu alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Bersalawatlah kalian untukku, karena salawat kalian itu akan langsung sampai kepadaku. Jadi gak perlu lagi titip-titip salam. Ya sudah, langsung aja kamu ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung ada malaikat yang nyampaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan,
sayyahina fil ardi. Allah itu punya malaikat yang terbang sana kemari. Ngapain? Yuballighuna an ummati assalam. Minni assalam. Mereka menyampaikan salam salawat umatku untukku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu kita titip-titip salawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu juga kita titip salam kepada Nabi sallam. Kemudian faedah yang ketiga, kalau yang pertama tadi hukum beribadah di kuburan, yang kedua hukum sholat di kuburan, yang ketiga ini kan terkait dengan hadis tadi ya, terkait dengan dakwah Nabi Nuh tadi. Yang ketiga adalah tentang syubhat ya. Syubhat itu artinya sesuatu yang membuat kita ragu tentang kuburan Nabi. Katanya kuburan nggak boleh dekat masjid, tapi kuburan Nabi nih dalam masjid lagi. Termasuk situ ada kuburan siapa? Abu Bakar dan Umar. Oke lah kata orang, kalau Nabi udahlah Nabi lah. Dia meninggal nggak boleh dikubur, nggak boleh dipindahkan. Di mana dia meninggal di situ dikuburkan. Itu hadis Nabi SAW. Jadi ketika para sahabat berselisih, ini Nabi dikuburkan di mana? Kan 3 hari Nabi itu jasadnya nggak belum dikuburkan. Nanti ada yang nanya, Ustaz, kata Nabi suruh segera. Ini jasad Nabi berapa lama? 3 hari. Senin, Selasa, Rabu baru dikubumikan. Kenapa Nabi ditunda penguburannya? Hah? Itu tidak berhubungan dengan. Ada sahabat yang belum tahu kalau Nabi itu meninggal. Ya, sebenarnya bisa juga, tapi yang disampaikan oleh para ulama adalah karena menunggu semua sahabat dan mengabarkan kepada semua orang bahwa Nabi sudah meninggal supaya tidak terjadi fitnah. Kadang kan takutnya yang dikhawatirkan dengar kabar tapi nggak lihat jasadnya yang nggak bisa bergerak lagi, yang nggak bisa terbuka lagi matanya, yang tidak bisa lagi berbicara, nanti orang terfitnah. Itu pun Umar bin Khattab pun sempat terfitnah terhadap itu, maka ditunda dengan tujuan itu semuanya. Kalau masalah khalifah itu nggak terlalu menjadi justru ini sedikit saya luruskan tentang Syiah. Ini kan Syiah kan paling nggak setuju ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Harusnya siapa? Ali. Nah, orang Syiah bilang itu Abu Bakar, Umar, dan bersama orang-orang Madinah yang berada di Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah itu sebelah Masjid Nabawi itu. Sekarang masih ada diabadikan tepatnya. Pohon kurmanya itu artinya lahan pertanian itu ada pohon-pohon kurma itu nggak dihancurkan. Itu padahal kelilingnya itu hotel-hotel megah semua. Nah, itu sebagai sejarah. Nah, ketika ke situ Abu Bakar, Umar dan beberapa orang-orang Ansar, orang Madinah, kan Ali nggak diajak tuh. Ali nggak ada. Nah, maka tuduhan orang Syiah kepada Abu Bakar, Umar adalah sengaja Ali nggak diajak supaya Ali tidak terpilih jadi khalifah. Padahal enggak. Kenapa Ali nggak diajak? Karena sibuk mengurus jenazah. Karena Ali itu ahlul bait. Namanya ahlul bait kan sibuk mengurus jenazah Nabi, mempersiapkan fardu kifayahnya, kemudian juga termasuk juga menerima sahabat-sahabat yang datang. Itu kan ahlul bait. Maka nggak sempat. Ali pun nggak terpikir ke sana. Kenapa Abu Bakar dan Umar itu ke sana? Karena orang-orang Ansar sudah berkumpul di sana. Itulah. Begitu Nabi meninggal, orang Ansar itu sudah kumpul sana. Siapa ini gantikan Nabi di kota Madinah sebagai pemimpin kita ini? Abu Bakar, Umar nggak tahu, masih berduka dengan wafatnya Nabi. Tapi ketika mendengar kabar itu, Abu Bakar, Umar langsung mengejar ke sana. Tujuannya untuk memotong supaya tidak terjadi fitnah yang besar. Dan itu pun alot itu. Pemilihannya. Orang Madinah nggak terima kalau harus dari kalangan muhajirin, dari orang-orang Mekah. Ini kan pendatang. Abu Bakar, Umar pendatang nggak? Pendatang. Kami yang nolong kalian, kami yang menerima kalian. Jadi kalian ini siapa? Itulah kira-kira. Belum bahasa gitu. Tapi di situ cerdasnya Abu Bakar menceritakan siapakah yang pertama sekali menemani Nabi hijrah. Kemudian juga disebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan ketika Nabi sakit. Siapa yang gantikan Nabi jadi imam? Abu Bakar situ radhiyallahu anhu. Pernah dengar cerita orang Ansar pulang dari perang gak bawa apa-apa? Kalau perang itu kan dapat apa? Harta rampasan perang, namanya ghanimah. Jadi orang Ansar pernah merajuk
Tapi setelah Nabi jelaskan, orang Ansar yang awalnya merajuk jadi nangis, terharu, sedih dan merasa bersalah, malu kepada Nabi SAW. Apa rupanya kisahnya? Nggak apa-apa disampaikan ya. Sebagai faedah juga nggak apa-apa lah sekira. Setelah selesai perang kan banyak harta rampasan perang. Ternyata Nabi SAW membagi-bagi, dibagi sama orang muhajirin, orang-orang yang Mekah, orang dari Mekah tuh, Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain kaum muslimin itu dikasih banyak-banyak semua. Semua yang dikasih ke sana, orang Ansar nggak dikasih sedikit pun. Maka mereka ya kecil hati, Mas. Timbullah di belakang apa? Ngomong isu-isu dosa segala macam. Nabi tidak adil. Nabi mementingkan orang-orang muhajirin. Kami yang menolong Nabi, mereka juga semua dulu kami kasih. Oh sekarang Nabi SAW tidak adil. Begitu Nabi SAW dengar ucapan mereka, Nabi SAW berkata, wahai Ansar, katanya, tahukah kalian seandainya orang muhajirin jalan ke sana, Ansar jalan ke sana, saya ikut mana, kata Nabi? Ikut kalian saya. Saya nggak ikut orang muhajirin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kalian lebih memilih pulang dengan membawa harta atau pulang dengan Nabi SAW? Kalian pilih mana? Aku pulang bersama kalian atau kalian pulang tanpa Nabi tapi pakai harta saja? Lihat tuh, sayang Nabi sama siapa? Ansar. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan hartanya? Allah Akbar. Jadi maka Nabi pernah berkata dalam hadis beliau, hubbul ansar minal iman. Mencintai orang Ansar itu bahagian dari iman. Ya. Semoga Allah golongkan kita orang-orang yang mencintai orang-orang Ansar. Dan susah kita, nggak bisa kita banding-bandingkan yang lebih mulia itu orang Ansar atau orang Muhajirin, semuanya sama karena disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Apa itu bahasa Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridha sama kita? Enggak tahu. Tapi kalau sahabat sudah dapat radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridha juga kepada Allah. Kalau kita cuma baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula, kita baca itu. Tapi ridha kita kepada Allah pun belum sempurna. Ketika dapat musibah kita mengeluh. Ketika kita dihadapkan dengan suatu hukum Islam, kita enggak mau terima hukum itu. Padahal raditu billahi rabba, bahasa raditu billahi rabba, itu kita siap dengan hukum Islam ini. Apapun ceritanya, sami'na wa ta'na. Tapi ternyata dengar tok tapi bandel gitu. Maka Nabi pernah berkata dalam hadis beliau, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celah sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddi ahadikum wala nasifahu. Kalau kalian itu sedekah satu gunung emas, satu gunung Uhud emas, ya, emas sebesar gunung Uhud, itu nggak bisa mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh sahabatku walaupun cuma satu mud itu satu ini. Nggak ada. Itu sahabat Nabi SAW. Balik kepada Nabi tadi dikubur agak lama. Nabi dikuburkan di masjid atau di rumah? Di rumah Aisyah. Rumahnya nempel. Jadi Nabi itu dikuburkan bukan di masjid tapi di rumah. Lah, lantas kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumah, nggak di tempat pemakaman yang lain? Ada satu hadits Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa al-anbiya'u yukbaruna haitsu matu. Nabi-nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal, nggak digeser-geser. Satu. Oke, nanti orang bilang, oke lah, Nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Lantas kenapa Abu Bakar, Umar juga dikuburkan dekat masjid? Seharusnya kan di sana. Hah? Jawabannya juga sama. Itu bukan masjid. Itu rumah. Hanya saja kebetulan rumahnya dekat di masjid. Kalau ini enggak. Ini masjid sengaja kuburannya, rumahnya jauh di sana, dibangunkan di masjid, atau kuburan kemudian dibangunkan di sebelahnya masjid yang besar. Itu yang enggak boleh. Nah, maka terkait dengan kuburan Nabi yang dikatakan, kalian ini katanya nggak boleh kuburan ada di dekat masjid, kuburan Nabi di masjid.
Nah, itu orang nggak paham. Kalau kita ke Madinah itu kuburan Nabi dia terpotong dia. Walaupun luas itu masjid, tapi tidak bisa kita sholat di situ, kita menghadap ke situ nggak bisa, karena memang dia di dinding dan tidak ada celah untuk kita sholat di situ. Karena mereka paham ya, orang-orang di Saudi itu paham bahwa ini bisa jadi fitnah bagi orang-orang yang berziarah. Kemudian yang keempat, faedahnya hukum ziarah kubur. Tadi sudah kita sebutkan ya, bahwasanya ziarah kubur itu boleh. Tapi ngapain ziarah kubur? Ya, untuk mengingat kematian, mendoakan. Itu saja, yang lain-lain tidak usah. Orang meninggal minta didoakan, bukan kita minta doa darinya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian berdoa langsung, yang kelima, berdoa kepada mayit langsung itu hukumnya apa? Syirik, ya. Berdoa langsung kepada mayit itu hukumnya syirik. Syirik, datang ke kuburan berdoa. Doanya minta kepada mayit, jenazah atau kepada kuburan, itu syirik besar. Karena Allah katakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, jangan berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bertawasul. Ya. Ya, kalaupun andainya nanti ada orang-orang yang mengatakan tawasul dengan orang soleh itu boleh, ya silahkan saja, tapi bagi kita, bagi kami tidak. Kenapa? Karena bertawasul itu tidak diperbolehkan dalam masalah doa kalau orang sudah meninggal dunia. Dalilnya apa? Dalilnya sederhana, karena tidak ada Nabi SAW mengajarkan kita untuk bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan saya sudah ceritakan kemarin, ketika Nabi meninggal, kaum muslimin di kota Madinah mengalami masa tidak pernah hujan sampai lama sekali. Mereka datang ke siapa? Abbas paman Nabi, bukan datang ke kuburan Nabi. Sahabat paham gak kalau Nabi SAW itu mati tapi hidup? Hah? Paham. Nabi itu kan meninggal tapi hidup pada hakikatnya. Tapi mereka tidak datang ke Nabi untuk minta tolong. Nggak ada minta tolong, minta bantuan kepada Nabi setelah beliau meninggal dunia. Justru minta kepada paman Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah. Jadi bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup itu hukumnya sunnah. Jadi kita ini nggak melarang tawasul. Justru tawasul itu disunahkan pada masa apa? Pada dalam keadaan yang pertama bertawasul dengan nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna. Ini disunahkan, Allah yang perintahkan. Kita amalkan insyaallah, dan kita sudah mengamalkan ini. Yang kedua adalah bertawasul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Kayak kita sekarang ini kan, tengoklah. Bapak Ibu jumpa saya, doakan Ustaz. Saya jumpa Bapak Ibu, Bu, doakan supaya ini Bapak Ibu sesama kita, doakan. Itu apa namanya kalau bukan tawasul? Ini tawasul. Jadi kita ini nggak anti tawasul, justru kita mengamalkan tawasul. Tapi tawasul yang bagaimana? Kan gitu ya. Yang ketiga, tawasul dengan apa? Amal soleh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Beramal soleh dulu, baru berdoa, ya Allah jadikan amalku ini sebagai sebab Engkau mengabulkan doa-doaku. Nah, seperti itu cara kita bertawasul kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, faedahnya adalah Islam itu tidak ada kaitannya dengan kuburan. Cuma sayang sekarang ini Islam ini identik dengan apa sekarang ini? Hah? Kuburan-kuburan. Padahal tidak ada. Kuburannya udah. Makanya ini saya ceritakan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau ziarah kubur. Ketika dia ziarah kubur, apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Dia mengatakan, wahai ahlul kubur, apa kabar yang bisa kalian, apa kabar kalian? Gitu. Apa yang bisa kalian kabarkan kepada kami? Kalau kami masih hidup, harta sudah dibagi, istri sudah dinikahi sama laki-laki lain. Artinya harta kalian sudah dibagi-bagi sebagai warisan. Istri kalian juga sudah menjadi istri orang lain. Anak kalian sudah tumbuh besar segala macam. Kabarkan kepada kami, apa kabar yang ada pada diri kalian? Ada jawaban? Nggak ada. Apa makna dan apa sebab kenapa Ali ngomong gitu di hadapan orang banyak? Untuk dipelajari, untuk dipahamkan bahwa kuburan, kalau kita berbicara kepadanya, dia dengar, tapi dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Makanya kalau saya tanya, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa tahu kalau kita datang menjenguknya? Hah? Kita datang jenguk atau ziarah? Ziarah. Tahu? Tahu. Tapi apakah dia tahu apa yang kita buat di rumah? Apakah dia tahu kita sekarang jadi orang sukses? Hah? Jawabannya bisa setelah dia nanya sama kawannya yang sama-sama sudah meninggal. Ada hadis
menjelaskan bahwasanya kalau sama-sama soleh ini orang kan bisa ngobrol-ngobrol nanti di kuburan. Kalau dia nggak soleh, gimana mau ngobrol, kena hajar sama malaikat Munkar Nakir. Ini harus sama orang-orang soleh. Apa sesama mereka? Sampaikan kepada kami, apa kabar si fulan? Apa kabar si fulan? Gitu-gitu deh. Makanya sesama orang soleh nanti di kuburan bisa bertemu. Disebut dengan alam apa namanya? Barzakh. Tapi mereka nggak pulang ruhnya. Malam hari raya, Ramadan, nengok nanti berubah jadi apa? Apalagi nyuci, masak di dapur segala macam. Yang katanya nampak itu nampak ruhnya pulang, apa nenek pulang duduk di kamar mandi, apa di depan apa pintu gini. Itu bukan neneknya, itu jin. Ya, maka Islam tidak berkaitan dengan kuburan. Supaya ini dipahami bahwa ya sudah, kuburan sudah, mereka sudah meninggal dunia, nggak ada hubungan sama kita. Kita hidup sendiri di alam apa namanya, di alam yang berbeda, maka tidak perlu kita terfitnah dengan hal ini. Saya kira ini aja ya, 2 jam 7 lewat rupanya. Ini dulu ya, nanti minggu depan insya Allah kita bahas tentang tiup sangkakala. Walaupun sudah saya siapkan nih waktunya 2 jam 7 lewat. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz mengenai yang banjir tadi Ustaz, yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Apakah itu kan sepertinya itu mengenai seluruh rupa bumi? Apakah seluruh bumi ini banjir? Apakah pada tempat Nabi Nuh saja? Terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang Ustaz bilang tadi, mencintai Ansor itu bagian dari iman. Apa itu? Mencintai kaum Ansor atau mencintai orang Madinah itu bagian dari iman. Iya. Jadi sekarang ini saya perhatikan di mana-mana umat Islam di dunia menjadi-jadikan orang Madinah, Arab atau apa gitu. Kebanyakan Islam di dunia Islam ini muslim itu menjadikan itu tadi. Dia sendiri ngaku Islam, bahkan organisasi terbesar lagi kan di mana-mana, di Pakistan, di India, di Indonesia. Di orang mana pun rata-rata menjadikan itu tadi, orang Madinah, orang Arab. Jadi gimana cara pemahaman kita menyikapi itu? Baik. Salam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya minta Ustaz masalah itu, kalau ada orang yang meninggal tapi dia susah untuk suratul maghfirah, jadi dia mungkin ada di mana bagaimana gitu, apakah itu istilahnya azab dari perbuatan dia gitu? Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, masalah azan di dalam kuburan ketika ingin menguburkan jenazah Ustaz. Kan tempat kami ada kejadian Bilal baru yang mana dia diambil dari aliran Thariqah. Jadi dia mengajarkan kepada penjaga penggali kuburan itu untuk azan sebelum dikuburkan, azan di dalam kuburan. Begitu saya tanyakan kepada salah seorang ustaz ataupun ulama yang dari situ, macam mana itu Ustaz? Apakah itu memang ada syariat seperti itu? Kalau seandainya tidak ada, apakah ini seperti ada perbuatan bid'ah? Sementara kalau kita tengok dari awal azan itu kan tujuannya untuk, dan ini yang nanyakan Bilal mayat yang lama Ustaz, dia kan diangkat Bilal yang baru lagi, pembantunya lagi. Jadi tanya mengenai itu macam mana apakah boleh azan di kuburan? Oh ya nggak boleh lah Pak, soalnya itu masalah azan itu kan untuk memanggil sholat, sementara yang meninggal itu mana kita ajarkan, dan ini perlu Bapak sampaikan pada Bilal yang baru. Saya bilang gitu kan, karena kalau tidak Bapak sampaikan, ini akan terus menerus seperti ini. Jadi bagaimana Ustaz menyikapi seperti itu? Yang kedua,
macam mana Ustaz kita menyikapi ada seorang Ustaz ataupun dikatakan ulama di Kota Binjai yang apabila ditanya tentang hukum, suatu hukum kepada teman-temannya, dia selalu memberikan jawaban hanya menyenangkan hati. Padahal jawaban itu seandainya itu dilaksanakan menyesatkan dia. Contohnya gini Ustaz, ada di tempat kami itu dia dikatakan termasuk orang kaya karena dia mempunyai jam tangan yang seharga 6 juta dan tanya kepada saya bahwasanya ini jam ada kandungan emasnya tapi sedikit katanya. Macam mana kalau saya pakai, hukumnya apa? Saya bilang haram karena itu ada emasnya. Ya, tapi kan lebih banyak peraknya tadi itu kan. Nah bukan gitu Pak, walaupun dia sedikit yang namanya emas tetap emas, saya bilang gitu. Terus saya udah tanya sama ulama tapi dia katanya menghalalkan karena sedikit. Nah macam mana? Pertanyaan saya macam mana cara menyikapi itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serap. Saya mau bertanya, sholat fardu maupun sholat sunat yang terakhir waktu sujud, apakah boleh kita tambahin dengan asmaul husna Ustaz? Sujud. Sujud terakhir Ustaz. Selain sholat sunat, selain doa sujud, kita tambahin dengan asmaul husna. Khusus baca asma husna saja. Khusus baca itu aja. Sholat sunat apanya dulu, sholat doa sujudnya dulu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ibu ada? Oh ada. Kami ada. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau nanya doa Nabi Nuh dalam surat Nuh tadi ayat ke-1 ayat keberapa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz dari online Ustaz, dari jemaah online. Pertanyaannya, gimana Ustaz misalnya ada ayah kita dikuburkan di halaman rumah kita, apa bisa dia tahu keadaan kita? Ustaz. Yang kedua, ingin mempertegas Ustaz sebagaimana oleh sampai dari Bapak juga tadi, apa hukumnya azan di liang kubur saat jenazah akan dimasuk dalam kubur? Mempertegas saja Ustaz. Jadi Bapak Ibu ada lagi yang bertanya? Banyak. Banyak Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Yang bertanya Ustaz, apa kira-kira hikmah Allah memberikan usia beberapa rasul dan nabi serta kaumnya itu hingga ratusan tahun, sedangkan kita pada saat zaman ini itu umur usianya tidak sampai ratusan tahun umurnya Ustaz. Barakallahu fiik. Apa tadi? Hikmah. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz, ketika di padang mahsyar itu yang kita di situ jasad atau mohon penjelasannya Ustaz? Assalamualaikum. Ulangin apa tadi? Ketika kita di padang berkubur di padang mahsyar, itu ruh kita atau jasad kita ikut di situ. Dan ada lagi satu taksirkan Ustaz. Karena teringat pertanyaan beliau tadi, ada satu segmen, apakah memang ruh itu, dia pernah katanya ada dalil yang mengatakan ruh itu tetap masih kembali ke rumahnya sampai 7 hari. Dia mengutip dalam kitab Al-Imam Qurtubi Tadhkirah. Belum juga pernah baca, cuma ucapan seperti bahwasannya jenazah itu, ruhnya itu dia masih kembali ke rumahnya selama 7 hari. Jadi 7 hari mungkin dia balik, makanya ada istilah dilakukanlah istilah 7 hari, 3 hari, dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa hukumnya kita menguburkan jenazah saudara kita atau keluarga kita di halaman rumah kita sendiri, tidak dikuburkan di tanah wakaf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah. 14 pertanyaan, banyak. Masya Allah. Juga ada pertanyaan ini di WA. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk pada jawaban-jawaban ini atau pertanyaan-pertanyaan ini ada hadiah dari orang nih. Impak ini. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Ada yang mau hadiah? Kalau sekarang angkat tangan dulu baru dikasih. Ibu-ibu ini, Bu. Angkat tangan lah, Bu. Biar senang saya, Bu. Coba aja apa. Ada yang mau coba? Pertanyaannya gampang. Mana pernah saya kasih pertanyaan susah? Hah? Salah pun dapat doa. Baik, enggak apa-apa. Kalau enggak ada yang berani angkat tangan, saya Sarido tolong dipantau siapa duluan angkat tangan ya. Ibu-ibu aja lah. Bapak-bapak enggak usah. Baik. Itu ada yang angkat tangan di belakang ya. Angkat tangan duluan di belakang. Nah, pertanyaannya gampang, Bu. Tadi pesan Nabi SAW terkait dengan rumah kita. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Coba dijelaskan maknanya itu apa gitu loh. Apa tuh? Ya, belakang kali itu. Ini belakang-belakang ini malah nggak grogi dia, nggak nampak soalnya kalau salah. Apa makna dari larangan rumah jangan jadi seperti kuburan itu maksudnya apa? Nah, maksudnya jadikanlah rumah kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, kemudian membaca Al-Quran. Ya, ada betulnya itu. Betul. Barakallahu, alhamdulillah. Yang di belakang-belakang ini lebih fokus ya, masya Allah, lebih berani dia. Satu lagi ya, ini ya. Ini infak orang ini harus kita segerakan nanti, kalau enggak jadi amanah sama kita susah. Yang kedua ini bapak-bapak lah, bisa dikasih ke anaknya ya, untuk apa namanya? Siapa yang berani? Angkat tangan aja, Pak. Salah dapat doa. Bang ini Sarido kasih ya, masih itu anak insyaallah. Terkait dengan tadi ada saya sebutkan kata togo. Kayaknya abang belum datang tadi ya. Udah. Alhamdulillah. Togo. Togo itu untuk siapa tadi saya bilang? Bukan Musa. Hah? Pak Musa siapa? Dia togo itu melampaui batas dalam hal apa? Kekuasaan ya. Betul lah ya. Betul. Nggak usah susah-susah pertanyaannya supaya nggak takut. Kita ngaji nih bukan ujian, jadi nggak usah takut lah. Tentang aja, insyaallah. Barakallah. Togo untuk Firaun, bago untuk Qarun. Nah, karena terkait dengan harta ya. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama bismillah. Banjir Nabi Nuh apakah itu semua? Jawabannya tidak. Itu hanya kaumnya saja. Karena setiap kaum, setiap nabi itu hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi Nabi Nuh berdakwah ya. Kapal Nabi Nuh itu kan berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi itu di Irak. Jadi sekitaran itunya dia dulunya ya. Jadi tidak semuanya. Yang kata Nabi Nuh doanya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Muka bumi yang dimaksud itu kaumnya saja. Karena setiap nabi ada kaumnya masing-masing, ya, dan ada nabi yang hidup bersama dengan Nabi Nuh di tempat yang berbeda. Itu sama seperti Nabi Ibrahim berbarengan dengan kaumnya dengan Nabi Lut. Begitu juga Nabi Ibrahim juga berbarengan dengan Nabi Ismail. Jadi enggak ada perbedaan itu. Artinya enggak apa-apa. Hidup nabi itu bersamaan tapi di tempat yang berbeda, maka syariatnya berbeda, tapi tujuannya sama, la ilaha illallah. Ini terkait dengan menjelekkan orang-orang Madinah dan sebagainya. Sebetulnya menjelekkan mereka ini bukan karena apa-apa sih, karena berbeda pemahaman terkait dengan masalah apa? Kesyirikan.
Ya, dalam masalah bid'ah diantaranya kalau kesyirikan ya sudahlah ya kan. Ini terkadang masalah-masalah bid'ah ini seperti misalnya misalnya orang-orang Madinah itu kan semua pakai cadar, hingga akhirnya apa itu orang-orang Arab, cadar itu budaya Arab. Bapak Ibu, saya sampaikan ya, cadar jilbab bukan budaya Arab loh. Pertama sekali, dengar ini ya, baik-baik. Pertama sekali ayat hijab turun, ya ayat tentang wanita pakai apa? Pakai jilbab atau pakai cadar, pakai jilbab. Itu Aisyah berkata apa? Allah merahmati wanita-wanita mukminah. Ketika turun perintah hijab yang waqulil ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Sampaikan kepada istrimu Muhammad, kepada anak-anakmu, kemudian kepada seluruh wanita-wanita kaum muslimin, hendaklah mereka memanjangkan jilbab mereka, menutup aurat mereka, kepalanya ditutup. Maka apa kata Aisyah, Allah merahmati para wanita mukminah, ketika ayat ini turun mereka sibuk ambil kain mereka untuk menutup kepala. Berarti kepalanya dulu jadi wanita-wanita dulu, bahkan ada yang mengatakan sampai wanita-wanita yang pertama sekali beriman kepada Nabi di Mekah, termasuk Khadijah dan Sumayyah dan sebagainya, itu nggak pakai jilbab. Udah ada perintah pakai jilbab? Belum. Di mana perintah pakai jilbab? Di Madinah. Kalau dibilang itu jilbab budaya Arab, cara budaya Arab, itu nggak tahu tentang hukum dan sejarah. Allah sendiri mengatakan demikian dalam Al-Quran, bahwa saya sampaikan kepada mereka, julurkan jilbab mereka, tutup kepala mereka. Berarti nggak pakai. Kalau pakai ngapain diperintahkan? Paham nih ya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan demikian, ente bukan ulama, ente penyesat, bilang seperti itu. Ya, bahaya itu kalau sampai mengatakan demikian. Susah saat itu jadi gitu, Bang. Menjelek-jelekkan mereka, termasuk juga dalam masalah zikir nggak zikir, tahlilan nggak tahlilan, segala macam dijelekkan itu. Bahkan ada bahasa, kita ini berislam jangan ikut Arab katanya. Mana? Nabi kita orang Arab bukan? Orang Arab, ya udah. Dan syariat kita itu mengikut syariat Arab memang, karena agama kita ini diturunkan untuk orang Arab, dan Islam dulu turun disesuaikan dengan Arab. Jadi kita harus ikut. Jadi nanti bahaya ini Islam Nusantara, jaringan Islam liberal kalau dulu, sekarang jaringan Islam Nusantara. Susah saat sakaratul maut. Itu sebab, apakah itu bagian dari adab, siksaan dan seterusnya? Jawabannya iya. Baca surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Kan saya sering sampaikan, ketika malaikat maut mencabut nyawa itu, kan kalau dia orang soleh nggak perlu dicabut, disuruh keluar sendiri. Sampai Allah kabarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu, disuruh pulang kepada Rabbmu dalam keadaan ridho, dan kamu pun diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka dia keluar. Maka Nabi SAW mengatakan, saya contohkan dulu pernah, Nabi mengatakan ruhnya itu keluar seperti air satu tetes, kalau tinggal satu tetes dituang gini, nanti dia nempel di sini agak lama kan, pelan baru keluar, saking apa ya, mudahnya. Kalau yang orang kafir atau banyak dosanya dan maksiat dan sebagainya, disuruh keluar nggak mau dia keluar. Orang dibawa kain kapan dari neraka, baunya bau busuk kali. Malaikat-malaikat yang datang nggak ada kata marhaban, selamat datang, salam, semuanya nggak ada. Takut mereka, hingga akhirnya nggak mau keluar, baru dipaksa keluar. Semoga Allah selamatkan kita dari sakaratul maut yang berat, amin. Tapi sederhana sebetulnya. Ada sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, innallaha idza ahabda 'abdan assalahu. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai seseorang, maka Allah akan membuatnya manis seperti madu di akhir hayatnya. Maksudnya apa? Sebelum dia meninggal, Allah banyakkan dia beramal soleh, hingga akhirnya ketika dia meninggal dunia, dia sedang berada pada amal soleh. Ya insya Allah kalau berada pada amal soleh nggak susah matinya. Jadi itu azab betul. Dan Allah katakan, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami berikan dia azab yang ringan sebelum azab yang berat. Sebagian mengatakan azab kubur dulu baru azab neraka. Sebagian mengatakan ya semua siksaan di dunia dan di dalam kubur itu
itu bagian dari azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah serta orang-orang yang banyak maksiat. Gitu ya. Azan di kuburan, terkait dengan azan di kuburan. Tunjukkan satu dalil saja tentang hadis azan di kuburan, enggak akan kita dapatkan. Sederhana saja ini ya. Terkadang ini penting sebagai kaidah, pegang sebagai kaidah. Kita dalam beribadah ini, rujukan kita dalam ibadah itu siapa? Nabi kan? Maka setiap kita mau beribadah harus ikut Nabi. Nah, pertanyaan ini, Nabi, apakah ada azan di kuburan? Nabi itu kan ribuan sahabat yang dia kuburkan. Adakah Nabi SAW memerintahkan Bilal bin Rabah, Bilal masuk ke kuburannya, azan dulu? Ada? Tidak ada. Ya sudah, ketika tidak ada, baiknya sikap kita adalah meninggalkan apa yang tidak ada pada Nabi SAW. Itu sebaik-baik sikap. Daripada memaksakan apa yang tidak ada pada Nabi kita paksakan ada dengan dalil ini baik, nggak bisa itu. Gitu ya. Yang ada itu Nabi pernah memerintahkan siapa ya? Abu Hurairah kalau tidak silap saya. Abu Hurairah, kamu masuk ke kuburan, letakkan jenazah anak beliau yang meninggal, Ruqayyah atau Ummu Kalsum. Abu Hurairah nanya, Rasulullah, kenapa enggak engkau saja? Apa kata Nabi? Saya tadi malam berhubungan suami istri. Ini hukum. Yang berhubungan suami istri malam hari, maka tidak boleh masuk ke kuburan untuk meletakkan jenazahnya. Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk meletakkan jenazah anaknya di kuburan karena beliau terhalang dengan hukum tadi. Kemudian beliau juga tidak memerintahkan apa-apa. Nggak ada tambahan. Sekalianlah kamu yang azankan. Saya kan nggak bisa mengazankannya, kan nggak ada kan? Maka tinggalkan. Gitu ya? Kadang dengan keadaan lingkungan, hah? Lingkungan kita terkadang. Ya nggak apa-apa. Apalagi itu yang meninggal dunia keluarga kita sendiri, kita punya hak kok. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada azan di kuburan, tidak ada. Hukum ulama yang menjawab sembarangan, ini dosanya besar. Sutra itu boleh dipakai kalau sedikit, benar bagi laki-laki. Apalagi kalau dia punya penyakit gatal. Gatal itu supaya nggak banyak gatalnya dia pakai kain sutra boleh. Tapi kalau emas sedikit banyak ya tetap haram bagi laki-laki. Ada juga emas swasta kan, haram itu. Termasuk juga tadi yang abang sampaikan, kalau dia mengatakan yang abang sampaikan benar, jam tangan kalau ada campuran emasnya haram. Karena Nabi SAW pernah mengambil emas yang dipakai oleh laki-laki, kemudian diambil sutra, kain sutra oleh yang dipakai juga laki-laki, kemudian Nabi SAW mengangkat keduanya. Inna hadain, sesungguhnya dua ini haramun ala dzukurin min ummati hilun li inathihim. Dua benda ini haram bagi laki-laki dari kalangan umatku dan halal bagi wanitanya. Yang sedihnya lagi, saya pernah jumpa buku sekecil inilah, buku tulisan yang dikarang oleh seorang dosen ya di Sumatera Utara ini. Apa itu? Tidak ada larangan emas dalam Al-Quran dipakai oleh laki-laki, maka emas hukumnya boleh dipakai oleh laki-laki. Memang enggak, kalau kita cari emas hukumnya apa dipakai laki-laki dalam Al-Quran, enggak akan ada. Anjing pun enggak ada dalam Al-Quran haram dimakan. Cuma masalahnya adalah semuanya dikembalikan kepada Al-Quran, lantas hadis yang sahih gak kita pakai, itu namanya apa? Ingkar sunnah namanya. Ingkar sunnah. Jadi gak bisa semuanya, dalam Al-Quran gak ada, jadi gak usah dilarang-larang. Nanti akan banyak orang makan anjing. Kenapa? Karena anjing gak dilarang dalam Al-Quran itu dimakan. Bahkan hadis pun gak ada Nabi bilang haram hukumnya makan anjing. Ada? Ada gak? Ada gak? Gak ada. Yang ada Nabi bilang apa? Babi dalam Al-Quran, betul. Kalau anjing itu kenapa diharamkan? Sebabnya apa? Najis. Semua yang najis haram dimakan. Yang kedua, bertaring. Yang ketiga, cakar dia. Itu dia sebabnya. Ya, jadi hati-hati juga kita menjawab ini ya. Kalau nggak tahu hukum ya jangan dijawab, bilang aja nggak tahu. Kalau ulama dulu bilang apa? Meninggalkan saya tidak tahu itu musibah. Ya, kata la adri, la a'lam, itu musibah.
Justru kalau kita sering dengar ada ustadz yang mengatakan Allah alam saya nggak tahu hukumnya apa, nanti saya pelajari dulu, berarti dia itu baik, bagus, berhati-hati ya. Kemudian Asmaul Husna saat sujud kita baca, nggak ada tuntunannya Pak. Kalau mau baca doa aja, banyakkan doa aja Pak. Kalau ruku banyakkan mengagungkan Allah, kalau sujud banyakkan berdoa, itu perintahnya. Doa Nabi Nuh surat apa? Surat Az-Zukhruf. Ini saya tengok tadi Bu. Yang Nabi Nuh atau yang mana? Ayat terakhir kenapa? Oh, maksudnya gini Bu, bukan kita pakai doanya, tapi Nabi Nuh menggunakan doanya untuk apa namanya? Ya tadi menghadap kaumnya, kan kaidahnya semua nabi punya doa yang mustajab. Kalau bahasa saya sejadah pemungkas supaya gampang dipahami gitu kan. Nah, tapi doanya Nabi Nuh tadi itu bukan untuk kita amalkan, cukup kita tahu yang mana doanya. Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirina dayarat. Lihat ayat berapa Ustaz? Surat Nuh. Ayat yang ke-27. Hah? Berapa? 26. Kuburan dekat rumah, apakah bisa melihat kita? Hadits yang saya bacakan tadi jangan dipakai secara umum, enggak juga. Ya. Kalau kita berziarah ke kuburannya, iya, dia tahu kalau kita datang karena Allah mengembalikan rohnya ke situ. Nanti kita pulang enggak lagi. Jadi kalau kubur dekat rumah dia di situ aja, enggak juga. Karena mereka innal abrara lafi illiyin. Sesungguhnya orang-orang abror itu berada pada tempat yang tinggi, tempat yang berbahagia, mereka senang di sana. Apa dia sibuk ngurusi kita lagi, dia aja bergembira di sana. Urusan kau lah itu di dunia, aku udah senang di sini. Kan gitu dia. Iya. Yang balik lagi itu 7 hari dia masih Belum sampai. Sabar ya. Usia, hikmah. Kenapa usia kita pendek? Wallahu alam. Kalau saya nggak menjawab dari hikmahnya apa, tapi kita bersyukur kepada Allah Taala karena usia kita usia kita pendek, tapi amalan kita bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang sampai ratusan dan ribuan tahun. Apa contohnya? Beramal 1 malam di malam Lailatul Qadar sama lamanya seperti kita beramal 83 tahun. Kalau kita dapat 20 kali Ramadan, 83 kali 2 ada berapa ratus tahun itu Bang? Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan kamu Muhammad dan umatmu untuk amalan ringan tapi pahalanya besar. Nabi ketika dapat perintah sholat 50 waktu jadi 5. Apa kata Allah Ta'ala? 5 pahalanya 50. Satu huruf Al-Quran yang kita baca jadi 10. Itu dia hebatnya umat ini. Jadi kita dikasih anak, bukan hikmah lagi. Kita dikasih anak oleh Allah Ta'ala. Itu pun kalau nggak bisa memanfaatkannya, keterlaluan lah istilahnya gitu ya. Dan lebih sayang lagi Allah kepada kita kalau pahala dilipat gandakan, dosa nggak dilipat gandakan. Jadi nggak ada dosa dilipat gandakan. Tapi ingat, jangan mentang-mentang dosa itu nggak ada yang dilipat gandakan, bukan berarti kita anggap satu dosa. Ingat, betul satu dosa, tapi besar dia. Gitu dia. Dosa itu kan ada jumlah, ada besar. Padang mahsyar, ruh dan jasad dua-dua. Nanti ada pembahasan tentang ini. Kapan? Bagaimana proses kita itu apa? Bangkit dari kubur. Nanti di dalam tanah ini kan udah habis ini kan semua kan. Nggak ada apa-apa lagi. Maka nanti Allah tulang kita yang sudah terpisah entah kemana-mana, Allah satukan lagi. Dirangkai-rangkai dalam waktu yang sangat singkat. Yaitu ketika Allah turunkan hujan nanti. Ada hujan, maka nanti kita fa'idhahum qiyamun yanzurun, dan ditiupkan dari sangkakala, maka nanti kita berdiri semuanya bangkit. Dari mana kita tahu bahwasanya bukan ruh saja? Nabi berkata ada orang-orang yang di hari kiamat badannya tegap, sehat, mukanya nggak ada. Mukanya nggak ada ininya, nggak ada dagingnya. Ada yang mengatakan bekudis, bekurap semuanya, busuk. Kenapa? Ini ya tiap hari minta ya. Tapi kalau open donasi minta-minta juga itu ya. Para ulama mengatakan minta-minta kalau untuk kepentingan maslahat yang besar maka itu dibolehkan, bahkan diharuskan supaya orang bersedekah itu ya. Ini yang minta. Termasuk juga minta traktir. Cair nih, traktir lah itu.
Nanti dari kiamat nggak ada dagingnya mukanya itu. Ya. Sama itu minta-minta juga. Iya. Tapi kalau nggak nyadar juga ya nggak apa-apa, sekali kita goyangkan supaya sadar dia ya. Jadi ruh dan jasad, termasuk juga ada orang yang nanti dibangkitkan dari kiamat, badannya manusia, kepalanya keledai, yaitu orang-orang yang apa? Mendahului imam. Berarti ruh dan jasad itu dia. Nanti nanti orang nggak apa-apa kita nanti di surga yang masuk ruh dan jasad kita. Kan udah dibilang kemarin nenek-nenek sempat merajuk di zaman Nabi gara-gara kata Nabi ini nenek-nenek nggak ada yang masuk surga. Berarti kan Allah katakan inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan mereka dengan ciptaan yang baru, berarti kan jasadnya masuk surga. Kata Nabi sallam, usia kita di surga itu kan usia muda. Para ulama mengatakan di antara 25 sampai 40 tahun itu usia orang di surga nanti, dan tidak akan pernah bertambah usianya, segitu-gitu aja sampai masa yang tidak ada batasannya. Semoga Allah jadikan kita ahlu surga, amin ya Allah. Ruh 7 hari balik ke rumah, wallah alam, saya nggak dapatkan hadits ini. Kalaupun itu perkataan salah seorang ulama, bisa jadi ijtihad beliau. Kalau tidak ada dasar haditsnya maka tidak demikian. Ya, karena ini akan menjadi fitnah juga. Dan tidak ada, Nabi SAW tidak mengatakan demikian ini. Wallah alam, saya pelajari dulu ya. Apakah betul itu perkataan siapa tadi? At-Tabari. Perkataan siapa? Nanti kita bahas. Insyaallah. Kuburan dikuburkan di tanah sendiri boleh atau tidak? Boleh, tapi sebaik-baik kuburan adalah di pemakaman kaum muslimin. Banyak manfaatnya, supaya nanti mereka berkumpul, kalau orang soleh mereka berkumpul bersama-sama, kemudian saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kemudian juga kalau kuburan sendiri nggak banyak yang doain nanti Pak. Coba kalau misalnya kuburannya umum, nanti orang datang ziarah kan diucapkan apa? Assalamualaikum. Sudah dapat doa. Kalau kuburan sendiri, ya kalau keluarga di situ, ini keluarganya pindah semua ke Papua sana. Ini nggak ada yang ziarah sini. Kan kasihan. Gitu ya. Allah a'lam. Ustaz, apakah boleh kita merajuk kepada orang tua yang pilih kasih terhadap anak-anaknya? Adakah hak kita untuk sebagai anak untuk merajuk pada orang tuanya? Nggak ada hak. Dia mau pilih kasih atau enggak terserah dia, urusan dia sama Allah Ta'ala. Jangan dosa orang tua menyebabkan kita berdosa juga sama orang tua. Perlu diulangi, jangan dosa orang tua menyebabkan kita juga berdosa kepada orang tua. Kalau orang tua berbuat dosa, nasihatkan. Kalau enggak ya sudah, jangan sampai kita berbuat dosa karena dosa orang tua. Artinya kayak ini kan, orang tua nggak adil, itu berdosa. Karena Nabi berkata, "I'dilu baina auladikum", berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Tapi ingat, adil itu tidak mesti sama. Adil itu tidak harus sama. Jadi nggak ada hak kita sebagai anak merajuk kepada orang tua ya. Nggak boleh, itu dosa besar. Apa hukumnya mengucapkan salam saat melewati kuburan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, sunnah. Sebagai doa kita kepada mereka semuanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.